Pak Basir berjalan tertatih-tatih melewati hutan yang mulai gelap. Angin dingin berhembus melewati celah-celah pohon, menyusup ke balik bajunya yang sudah usang. Langkahnya pelan namun pasti, membawa seikat kayu bakar di bahunya yang kurus. Tubuhnya sudah renta, lemah, namun tangan kasarnya menunjukkan betapa gigihnya ia bekerja selama bertahun-tahun. Setiap hari, ia mengumpulkan kayu bakar, lalu menjualnya ke pasar desa. Itulah satu-satunya cara ia bisa bertahan hidup sejak istrinya meninggal 10 tahun lalu. Pak Basir tak punya anak atau saudara yang tinggal dekat. Ia hidup sebatang kara, hanya ditemani ingatan tentang masa-masa bahagia yang dulu ia lalui bersama istrinya. Rumah kecilnya di tepi hutan hampir ambruk. Dindingnya rapuh dan atapnya bocor. Setiap kali hujan turun, Pak Basir harus menampung air dengan ember bekas di sudut-sudut rumah. Makanannya sederhana, terkadang hanya nasi dan garam. Meski hidupnya sulit, ia jarang mengeluh. Ia menganggap kesulitan adalah bagian dari hidup yang harus diterima dengan hati lapang. Suatu senja, ketika ia kembali dari hutan dengan pundak yang lelah dan tubuh yang kedinginan, Pak Basir mendengar suara aneh dari arah semak-semak. Suara lembut, hampir seperti gemerisik bulu-bulu halus yang bergesekan. Ia mendekat, sedikit ragu, takut mengganggu hewan liar yang mungkin berlindung di situ. Tapi rasa ingin tahunya mengalahkan ketakutannya. Perlahan, Pak Basir membuka semak-semak itu dengan tangan gemetar. Di balik dedaunan, terlihat seekor angsa yang berkilauan di bawah sinar matahari senja. Tubuhnya berwarna keemasan, seolah-olah diselimuti emas murni. Ia tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Angsa itu duduk tenang, memandangnya dengan mata coklat yang lembut, seakan mengerti apa yang ada dalam hati Pak Basir. Lebih mengejutkan lagi, di bawah angsa itu terdapat sebuah telur yang berkilauan keemasan, memantulkan cahaya yang memikat. Telur itu bukanlah telur biasa, melainkan telur emas yang bercahaya. Pak Basir merasa tubuhnya gemetar. Ia menahan napas, tak yakin apakah ini nyata atau hanya hayalan semata. Di satu sisi, ia takut ini hanya ilusi. Namun di sisi lain, ia merasa ada keajaiban yang menyelimuti momen itu. Dengan hati-hati, ia mencoba menyentuh telur emas itu, dan anehnya, angsa itu tak marah atau berontak. Angsa itu tetap tenang, seperti memberi izin pada Pak Basir untuk mengambil telur tersebut. "Apakah ini untukku?" bisik Pak Basir, hampir tak terdengar. Ia mengangkat telur emas itu dengan tangan bergetar. Benda itu berat, padat, dan kehangatannya seolah meresap ke dalam jiwanya. Dalam hatinya, ada rasa syukur yang tak terhingga. Ia memeluk telur itu sejenak, merasakan kehangatan dan kilauan emasnya yang ajaib. Dengan perlahan, Pak Basir menatap angsa itu, lalu membisikkan kata-kata terima kasih yang tulus. Baginya, ini adalah anugerah tak terduga yang seperti datang dari langit. Tanpa berpikir panjang, Pak Basir membungkus telur emas itu dengan kain lusuh yang ia bawa. Ia memutuskan untuk pulang, tak ingin menghabiskan waktu terlalu lama di hutan dengan harta berharga di tangannya. Langkahnya terasa ringan, seperti beban hidupnya tiba-tiba menguap. Sepanjang perjalanan pulang, hatinya dipenuhi rasa syukur dan harapan. Meskipun ia tak tahu bagaimana telur itu akan mengubah hidupnya, namun ia merasa bahwa hidupnya akan berubah selamanya. Sesampainya di rumah, Pak Basir segera menaruh telur emas itu di atas meja kayu yang sederhana. Ia mengelus permukaannya dengan penuh kasih sayang, seperti sedang menyentuh sesuatu yang sangat berharga. Malam itu, ia tidur dengan tenang, memeluk telur emas itu di dekatnya, seolah-olah benda itu adalah teman yang sudah lama ia nanti-nantikan. Keesokan harinya, Pak Basir kembali ke hutan dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia masih tak percaya dengan apa yang dialaminya kemarin. Namun di sisi lain, ada rasa harap bahwa angsa emas itu masih berada di tempat yang sama. Ia mendekati semak-semak tempat ia menemukan angsa tersebut, dan betapa terkejutnya ia ketika mendapati angsa itu masih di sana, mengerami telur lain yang sama berkilau seperti sebelumnya. Angsa itu kembali menatap Pak Basir dengan pandangan lembut, seakan menyapa dengan ramah. Kali ini, ia bahkan lebih yakin bahwa angsa itu hadir sebagai berkah yang diberikan padanya. Dengan hati-hati, Pak Basir mengambil telur emas itu lagi,
dan membawa pulang seperti kemarin. Hari demi hari berlalu, dan angsa emas itu terus memberinya telur emas setiap kali ia kembali ke tempat tersebut. Perlahan-lahan, hidup Pak Basir mulai berubah. Dari hasil penjualan telur emas pertama, ia bisa memperbaiki rumahnya yang hampir roboh. Ia membeli baju hangat, sepatu baru, dan bahan makanan yang layak. Namun yang paling ia syukuri adalah kenyamanan yang kini bisa ia rasakan setelah bertahun-tahun hidup dalam keterbatasan. Namun, meskipun hidupnya kini jauh lebih baik, Pak Basir tetap seorang yang sederhana dan penuh kerendahan hati. Ia menyimpan rahasia tentang angsa emas itu dengan baik, hanya berbagi cerita pada alam di sekitarnya setiap kali ia merasa bahagia. Di hatinya, ia menyadari bahwa angsa itu bukan hanya memberikan kekayaan, melainkan juga membawa kebahagiaan dan rasa damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dalam sunyi, Pak Basir berterima kasih kepada Tuhan yang telah mengirimkan keajaiban itu padanya. Ia tidak lagi merasa kesepian, karena setiap kali ia melihat telur emas di rumahnya, ia merasa ada kehangatan yang menyelimuti hidupnya. Kebaikan angsa emas itu tidak hanya memberi kekayaan fisik, tetapi juga kebahagiaan batin yang mendalam. Angsa emas itu menjadi teman yang setia baginya, membawa cahaya ke dalam hidupnya yang dulu kelam. Seiring berjalannya waktu, Pak Basir mulai memikirkan bagaimana ia bisa berbagi kebahagiaan yang kini ia rasakan dengan orang lain. Meskipun ia belum tahu caranya, namun benih kebaikan sudah tumbuh dalam hatinya, siap untuk mekar dan menyebarkan cahaya ke seluruh desa yang selama ini menjadi saksi perjuangan hidupnya. Kehidupan Pak Basir berubah dengan cara yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dengan beberapa telur emas yang ia kumpulkan dari angsa ajaib itu, ia perlahan-lahan mulai memperbaiki rumahnya. Dinding kayu yang lapuk ia ganti dengan yang lebih kokoh, atapnya diperbarui agar tak bocor saat hujan tiba, dan ia membeli perabot sederhana namun layak. Setiap sudut rumahnya terasa lebih hangat dan nyaman, jauh dari kondisi rapuh yang dulu ia hadapi. Kini, Pak Basir tidak perlu lagi bangun pagi-pagi buta untuk mencari kayu bakar di hutan. Waktu yang dulu ia habiskan untuk bekerja keras demi bertahan hidup, kini ia gunakan untuk hal-hal lain yang ia sukai, seperti merawat kebun kecil di belakang rumahnya atau sekadar duduk santai di teras sambil menikmati embusan angin pagi. Hidupnya tak lagi diwarnai oleh rasa cemas akan hari esok, sebab setiap kali ia butuh, telur emas dari angsa itu memberinya cukup harta untuk memenuhi kebutuhannya. Meski begitu, ada sesuatu yang menarik dari perubahan ini. Kekayaan tak mengubah hati Pak Basir. Ia tetap menjadi sosok yang sederhana, yang lebih mengutamakan kebutuhan daripada kemewahan. Tetangganya mulai memperhatikan perubahan di rumah Pak Basir dan bertanya-tanya, namun Pak Basir hanya tersenyum, menanggapi dengan rendah hati. Alhamdulillah, rezeki datang dari jalan yang tak terduga. Jawabnya sambil tersenyum setiap kali ditanya tentang perubahan di rumahnya. Ia tahu bahwa rahasia angsa emas itu adalah anugerah dari Tuhan yang harus dijaga. Namun, bukan hanya kehidupan Pak Basir yang berubah. Pandangannya terhadap kehidupan juga ikut bergeser. Kini, setiap kali ia berjalan melewati desa, ia memperhatikan dengan lebih seksama. Ia melihat anak-anak kecil yang berlarian dengan baju lusuh, atau para tetangga yang sedang bekerja keras di bawah terik matahari. Meskipun ia tahu betapa sulitnya hidup, ia merasa ada yang bisa ia lakukan untuk meringankan beban orang-orang di sekitarnya. Suatu pagi, Pak Basir pergi ke pasar desa dan membeli beras, sayuran, dan bahan makanan dalam jumlah yang cukup besar. Warga desa terkejut melihat Pak Basir yang dulu hanya membeli barang secukupnya kini membeli begitu banyak. Namun, yang paling membuat mereka terkejut adalah ketika Pak Basir mulai membagikan bahan makanan itu kepada para tetangga yang membutuhkan. Ia mendatangi satu persatu rumah, menyapa dan mengucapkan kata-kata yang lembut. "Ini ada sedikit rezeki untuk kalian. Semoga bermanfaat," katanya sambil tersenyum tulus. Kedermawanan Pak Basir pun mulai menyebar di desa. Tak hanya membagikan bahan makanan, ia juga membantu para tetangga yang kesulitan membayar biaya sekolah anak-anak mereka, atau yang membutuhkan obat untuk keluarganya yang sakit. Meskipun awalnya warga merasa sungkan, lambat laun mereka mulai menerima bantuan Pak Basir dengan hati terbuka. Mereka merasakan ketulusan dalam setiap bantuan yang diberikan, dan tidak ada niat tersembunyi di balik kebaikan itu. Pak Basir pun merasa senang.
Ia menemukan kebahagiaan yang tak terbayangkan dalam membantu orang lain. Setiap kali ia melihat senyuman dari orang yang ia bantu, hatinya terasa hangat. Ia menyadari bahwa kekayaan sejati bukanlah emas atau harta, tetapi kebaikan yang ia tanamkan dalam kehidupan orang lain. Seiring berjalannya waktu, reputasi Pak Basir sebagai seorang dermawan tersebar luas. Orang-orang mulai mengagumi sosoknya, tidak hanya karena kekayaannya, tetapi juga karena kebaikan hatinya. Ia menjadi figur yang dihormati dan dihargai di desa. Bahkan, anak-anak desa sering mendatangi rumah Pak Basir untuk mendengar cerita-ceritanya yang penuh kebijaksanaan. Pak Basir merasa kehidupannya kini dipenuhi makna yang lebih dalam daripada sekadar hidup untuk dirinya sendiri. Namun, di balik semua perubahan ini, Pak Basir tetap menyimpan rahasia angsa emas itu dengan bijak. Ia tahu, jika terlalu banyak orang yang tahu, angsa itu mungkin akan menjadi incaran orang-orang yang tamak. Pak Basir pun menghindari pembicaraan tentang asal-usul kekayaannya dan selalu merendahkan diri ketika orang memujinya. Dalam heningnya malam, saat semua warga desa tertidur, Pak Basir seringkali duduk di teras rumahnya, merenungkan kehidupan yang kini ia jalani. Ia menatap bintang-bintang di langit, bersyukur pada Tuhan atas anugerah yang ia terima. Dengan penuh kasih, ia ingat hari-hari sulit yang pernah ia lalui, yang kini terasa seperti bayangan yang semakin memudar. Pada suatu malam yang sunyi, Pak Basir teringat pada angsa emas yang setia memberikan telur emas kepadanya. Dengan langkah tenang, ia berjalan ke hutan, mendatangi semak-semak tempat angsa itu tinggal. Angsa itu masih di sana, duduk tenang di sarangnya, seperti sudah menantikan kehadiran Pak Basir. Ia duduk di dekat angsa itu, lalu berbicara dengan suara lembut. "Terima kasih, angsa emas, untuk semua yang kau berikan padaku," ucapnya, matanya berkaca-kaca. "Aku hanya bisa membalas kebaikan ini dengan kebaikan pada sesama." Angsa itu memandang Pak Basir dengan mata yang lembut, seolah-olah memahami semua yang dikatakan kakek tua itu. Ada kehangatan yang mengalir dalam pertemuan mereka, sebuah hubungan tanpa kata yang mengikat mereka dalam kebersamaan. Ketika Pak Basir kembali ke rumah malam itu, hatinya terasa penuh dengan kedamaian. Ia menyadari bahwa hidupnya kini bukan sekadar hidup untuk diri sendiri, tetapi juga hidup untuk memberikan kebahagiaan bagi orang lain. Dan dalam hati kecilnya, ia tahu bahwa angsa emas itu bukan hanya membawa kekayaan, melainkan juga mengajarinya tentang arti cinta dan kedermawanan. Bulan demi bulan berlalu, dan Pak Basir semakin sering membantu orang-orang di desa. Ia mendirikan sebuah tempat makan gratis di pinggir desa untuk orang-orang yang membutuhkan, bahkan membangun sebuah bangunan kecil untuk anak-anak yang ingin belajar membaca dan menulis. Pak Basir kini tak hanya dikenal sebagai seorang dermawan, tetapi juga seorang pengasuh dan pelindung desa yang selalu ada untuk mereka yang memerlukan. Namun, seiring bertambahnya kebaikan yang ia tebar, muncul bisik-bisik di kalangan penduduk desa tentang asal-usul kekayaan Pak Basir. Beberapa orang mulai merasa iri dan berusaha mencari tahu dari mana kekayaan itu berasal. Tetapi Pak Basir tetap tenang, tidak terganggu oleh rasa ingin tahu mereka. Ia percaya bahwa yang terpenting adalah apa yang ia lakukan, bukan bagaimana ia mendapatkannya. Kehidupan Pak Basir yang berubah ini tidak hanya memberi kebahagiaan pada dirinya, tetapi juga membuka mata banyak orang di desa. Mereka menyadari bahwa kekayaan yang sejati adalah kekayaan hati, yang tidak hanya untuk dinikmati sendiri, tetapi juga untuk dibagikan. Pak Basir menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk saling peduli, mengingatkan mereka bahwa meskipun hidup sederhana, mereka bisa membantu satu sama lain. Dalam heningnya malam, di bawah sinar rembulan yang menerangi desa, Pak Basir tahu bahwa keajaiban hidup bukanlah pada berapa banyak harta yang dimiliki, melainkan pada seberapa banyak kebahagiaan yang bisa kita bagikan kepada sesama. Ia pun berjanji dalam hatinya, bahwa selama ia masih hidup, ia akan terus menjadi berkat bagi orang lain, membagikan keajaiban yang ia terima kepada sebanyak mungkin orang. Pak Basir hidup damai dan bahagia, dikelilingi oleh cinta dan rasa hormat dari seluruh desa. Kebaikan hatinya tersebar luas, orang-orang menyebutnya sebagai kakek dermawan. Meski begitu, dalam kesederhanaannya, Pak Basir tetaplah Pak Basir yang dulu, ramah, sederhana, dan rendah hati.
Baginya, harta adalah titipan, dan ia berkomitmen untuk terus menyebarkan kebaikan dan keberkahan yang ia dapatkan dari angsa emas. Namun, desas-desus tentang kekayaannya yang seolah tak habis-habis mulai menarik perhatian orang luar. Beberapa orang kaya yang merasa penasaran dan bahkan iri, mulai mendekati Pak Basir dengan maksud mengorek rahasia keberuntungannya. Mereka menawarkan berbagai keuntungan, seperti bekerja sama dalam usaha atau meminta investasi, namun Pak Basir menolak dengan halus. "Aku hanyalah kakek tua yang diberikan rezeki secukupnya. Aku tidak tertarik dengan kemewahan atau keuntungan berlebihan," jawab Pak Basir dengan lembut setiap kali orang-orang itu bertanya. Tetapi mereka tidak menyerah begitu saja. Beberapa dari mereka mulai menyebarkan rumor bahwa Pak Basir memiliki harta karun tersembunyi di dalam hutan, dan rumor itu menyebar hingga keluar desa. Malam itu, Pak Basir merenung. Ia sadar bahwa ketenangan hidupnya mungkin terganggu oleh orang-orang tamak yang mencari keuntungan semata. Namun, ia percaya bahwa selama ia tetap menjaga hati dan kepercayaannya pada Tuhan, ia akan tetap diberikan perlindungan. Suatu malam, Pak Basir kembali ke hutan, mencari angsa emas yang telah lama memberinya kebahagiaan. Di bawah rembulan yang bersinar terang, ia menemukan angsa emasnya duduk tenang di sarangnya, seolah menanti kehadirannya. Ia duduk di samping angsa itu, merasakan ketenangan yang hanya bisa ia temukan di dalam hutan itu. "Angsa emas, mungkin sudah waktunya kita berhenti," ucap Pak Basir dengan suara lembut. "Aku sudah mendapatkan lebih dari cukup. Harta yang kau berikan padaku telah memberi kehidupan baru, dan aku ingin menjaga berkah ini dengan penuh syukur tanpa memancing ketamakan orang-orang di sekitarku." Angsa itu menatapnya dengan tatapan yang penuh pengertian, seolah menyetujui keputusannya. Pak Basir menyadari bahwa keajaiban ini harus berhenti di sini. Ia tak ingin berkah yang begitu murni berubah menjadi petaka karena keserakahan manusia. Malam itu, ia meninggalkan angsa emas di hutan, melepaskan harta terakhir dengan ikhlas. Ia percaya bahwa apa yang telah ia dapatkan sudah lebih dari cukup untuk membawanya ke kehidupan yang penuh makna. Keesokan harinya, Pak Basir mulai hidup dengan cara yang berbeda. Meski kini ia tak lagi menerima telur emas, ia sudah cukup kaya untuk melanjutkan kebaikan yang telah ia mulai. Ia menginvestasikan sebagian kekayaannya untuk membangun sekolah kecil di desa, klinik kesehatan untuk warga yang membutuhkan, dan menyediakan makanan gratis setiap minggunya. Kini, kekayaannya bukan lagi berasal dari angsa ajaib, melainkan dari usahanya mengelola harta yang ia miliki dengan bijaksana. Kehidupannya tetap sederhana, namun kehadirannya menjadi berkah yang tak tergantikan bagi orang-orang di sekitarnya. Hari demi hari berlalu, dan kehidupan Pak Basir penuh dengan makna yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia menyaksikan desa tempat tinggalnya menjadi lebih sejahtera dan bahagia. Anak-anak yang dulu tak mampu bersekolah kini bisa membaca dan menulis. Keluarga-keluarga miskin bisa memperoleh makanan yang cukup, dan warga desa yang sakit bisa mendapatkan perawatan tanpa biaya. Pak Basir menjadi sosok yang dihormati dan dicintai bukan hanya di desanya, tapi juga di desa-desa sekitar. Pada suatu hari yang tenang, di usianya yang semakin senja, Pak Basir duduk di teras rumahnya, menikmati angin sore yang sejuk. Ia tersenyum, mengingat perjalanan hidupnya yang penuh liku. Dari seorang pencari kayu bakar miskin, hingga menjadi seorang dermawan yang mampu mengubah kehidupan banyak orang, semuanya terasa seperti sebuah mimpi. Ia sadar bahwa hidupnya telah dipenuhi dengan berkah yang luar biasa. Dalam hatinya, Pak Basir berbisik penuh syukur. "Terima kasih, Tuhan, untuk keajaiban yang kau berikan." Angsa emas itu adalah anugerah terindah yang tak ternilai. Namun, lebih dari itu, Engkau telah menunjukkan padaku bahwa kebahagiaan sejati ada dalam memberi, bukan dalam memiliki. Hingga akhir hidupnya, Pak Basir tetap menjadi kakek yang sederhana dan penuh cinta kasih. Orang-orang di desa mengenangnya sebagai Pak Basir yang dermawan, dan cerita tentang angsa emasnya menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi. Legenda itu bukan tentang kekayaan semata, tapi tentang seorang pria tua yang menemukan kebahagiaan sejati dalam memberi tanpa pamrih, dengan keajaiban hati yang tak pernah habis.